Mari kita kembali berdoa Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Berkati, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, supaya kami benar-benar mencari Engkau ya Bapa. Dan kami tidak mengisi hati kami dengan kekosongan dunia ini, dengan segala sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi biarlah Kristus cukup bagi kami, Kristus segala-galanya bagi kami, sehingga biarlah kami hanya mengenal Engkau, dan kami tidak membuat pikiran kami berkelana kemana-mana, tetapi berkat firman Tuhan hari ini memerdekakan kami, agar hari-hari kami dipenuhi damai sejahtera sukacita Tuhan. Tidak yang seperti dunia ini janjikan, tetapi damai sejahtera yang daripada-Mu, yang membebaskan kami, yang membuat kami memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan, dengan sesama kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berbuah, dan semakin hari semakin serupa dengan pribadi-Mu, yang senantiasa mengampuni segala keberdosaan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu hanya sebagai Allah Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarlah segenap hidup kami memuliakan Engkau, dan bila Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Segala tipu muslihat iblis yang coba membuat pikiran kami berkelana kemana-mana, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, sehingga setiap kami boleh membawa pulang berkat firman Tuhan yang memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Sesuai dengan preaching guide seperti yang disampaikan dari GBI Rock, maka hari ini kita belajar bahwa pengampunan itu membawa damai sejahtera, saudara. Katakan damai membawa damai sejahtera. Iya, saudara, oleh sebab itu mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca secara responsoria. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat kedua, nanti kita ayat yang keempat bersama-sama. Sebenarnya saudara, untuk memahami kisah ini, saudara sebenarnya harus juga membaca dari pasal 25 sebenarnya, tapi nanti saya akan memberikan rangkumannya supaya saudara mengerti konteks dari kisah ini, saudara. Yang sudah dapat katakan amin? Amin. Kejadian pasalnya yang ke-33. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian membaca ayat kedua. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Ya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali begini loh saudara. Setelah saya pelajari firman ini, saya melihat bahwa saya nggak mau memulai dari data-data statistik kedokteran dan jurnal-jurnal. Kadang-kadang orang berangkat dari situ bahwa kalau kita tidak hidup di dalam damai itu menimbulkan penyakit dan segala macam, menimbulkan ada kanker dan segala macam. Tidak seperti itu saudara. Tapi firman Tuhan setelah saya baca, khususnya di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 4 dan keseluruhan dari Perjanjian Baru, sering sekali begini loh saudara. Yang membuat hidup kita tidak damai itu adalah kalau kita tidak hidup di dalam perdamaian saudara. Yang membuat damai sejahtera Tuhan itu hilang di dalam hidup kita adalah saat ada hubungan yang hancur, baik antara hubungan kita dengan Tuhan ataupun hubungan kita dengan sesama manusia. Amin. Nah, ini saudara nggak akan sulit untuk memahami hal ini. Nah, kita kan sudah membaca tadi bagaimana kisah yang sangat terkenal, perdamaian antara Yakub dan
Esau, saudara. Ini kisah yang sangat terkenal sekali, ya. Bagaimana Yakub datang meminta maaf kepada Esau. Saudara, kita perlu tahu nih, kalau supaya saudara mengerti, ternyata benar ya. Kalau hubungan kita itu retak, hancur dengan orang lain atau dengan Tuhan, itu menghilangkan damai sejahtera, loh, saudara. Maka kepahitan, kebencian, dan juga rasa tidak suka kita kepada seseorang itu sangat berbahaya, saudara. Ya, kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita sering sekali inginkan ada damai sejahtera, betul ya? Meskipun damai sejahtera di dalam yang sering diajar sekarang ini itu sudah mulai didistorsi dia. Jadi seakan-akan damai sejahtera itu begini, bahwa kalau usaha saya berhasil, bahwa kalau apa yang saya doakan itu pasti dijawab Tuhan, maka saudara akan dengar firman kira-kira begini, hidup dalam Tuhan itu enak, hidup dalam Tuhan itu diberkati, hidup di dalam Tuhan itu segala sesuatu pasti berhasil. Nah itu saudara hati-hati, itu didistorsi. Damai sejahtera itu dalam konteks seperti itu. Padahal damai sejahtera tidak seperti itu. Nanti kita bersama-sama membahas. Saudara, ini kisah tentang bagaimana hubungan antara Yakub dan Esau yang sebelumnya pernah hancur, tapi akhirnya memang secara garis besar mereka akhirnya berdamai kembali, saudara. Coba lanjut. Saudara perlu tahu bahwa Yakub dan Esau ini saudara kembar. Katakan saudara kembar. Ada di dalam keluarga saudara yang saudara kembar? Ada. Mukanya mirip? Saudara kembar ada nggak yang nggak mirip, saudara? Ada nggak saudara kembar yang satu laki-laki, satu perempuan? Bisa ya. Di dalam teori dari biologi itu, kalau dia kembar identik itu biasa, itu kan satu sel sperma, satu sel telur, kemudian dia melebur, kemudian selnya membelah, kemudian bukan hanya sel itu, tapi kemudian janin itu membelah, sehingga kode genetiknya sama, sehingga mereka bisa kemiripan, memiliki kemiripan yang sangat identik. Tapi ada juga kembar tuh begini, saudara. Kembar itu wanitanya sangat subur, sehingga biasanya wanita kan menghasilkan satu sel telur dalam 1 bulan, betul ya? Yang matang, betul ya? Ada guru biologi di sini atau orang kesehatan? Nah, saudara, itu satu, karena dia saking suburnya mungkin, sehingga dia menghasilkan 2 sel telur. Bahkan bisa ada orang hamil itu sampai 5 anaknya, betul ya? Ya, biasa dia menghasilkan 2 sel telur. Sehingga akhirnya apa? Ya sperma kalau dalam pembuahan kan dia banyak sekali ya. Nah, akhirnya yang dibuah itu 2 sel telur. Sehingga 2 sel telur ini tidak sama kan kode genetiknya. Maka bisa berbeda dia. Bisa nggak mirip, atau misalnya jenis kelaminnya berbeda karena dari 2 sperma dan 2 sel telur yang berbeda. Dalam kasus daripada Yakub dan Esau, nampaknya mereka ini bukan kembar identik, meskipun mereka ini saudara kembar. Kenapa? Karena secara fisik mereka ada tidak miripan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Esau sebagai anak pertama itu dia tubuhnya bagaimana, saudara? Penuh dengan bulu. Tidak seperti tubuh Yakub yang lebih mulus, mungkin seperti manusia pada umumnya gitu ya. Bukan berarti Yakub kemudian ya, kalau zaman sekarang mungkin itu dikatakan dia mamanya itu mimpi gundurwo kan, makanya anaknya begitu. Enggak seperti itu ya, saudara. Tapi memang ini ya memang bukan kembar identik, tapi badannya berbulu ya, biasalah mungkin gennya segala macam ya. Nah, seperti saya ini, rambut saya seperti ini karena faktor keturunan. Begitu ya, karena faktor gennya seperti ini, maka keluarga kami rata-rata seperti itu. Ya, dan yang kasihan tuh Stephen. Saya seperti itu, dan mertua saya laki-laki itu juga kepalanya seperti ini. Maka itu sangat besar kemungkinan dia pun akan bernasib sama dengan kami, begitu. Ya, faktor genetik, saudara. Nah, masalahnya begini. Sejak dalam kandungan pun, hubungan Yakub dan Esau itu sudah diwarnai ketidakakuran. Nah, ini kok aneh gitu ya. Masih dalam kandungan itu sudah tidak akur gitu. Coba Bu dibaca Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 26. Demikian teman-teman. Ya. Berdoa Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Stop di situ, Bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak tahu tuh. Ibu-ibu sekalian yang pernah mengandung, pernah nggak mengalami itu kontraksi anaknya tuh di dalam begitu bahasa kita Medan tuh begitu lasa gitu. Pernah nggak, saudara? Pernah. Ya, atau biasanya katanya yang seperti itu anak laki-laki. Saya nggak tahu gitu, tapi
Mama saya katakan gitu, kalau saya dulu dalam kandungan tuh wah lasak sekali, tapi giliran anak kedua perempuan lebih adem dia. Saya nggak tahu gitu ya. Sama seperti anak saya juga Stephen begitu. Istri saya sambil kerja, tiba-tiba dia bisa nendang sampai orang terkejut, sampai dia terkejut gitu. Ya. Nah ini bayangkan ada 2 anak kembar dan dikatakan pada ayat 22 mereka bertolak-tolakan dalam rahim. Sampai akhirnya Ribka, mama mereka, istri dari Ishak itu mengeluh. Jika demikian halnya mengapa aku hidup? Berarti ini bukan sekedar kontraksi saudara. Ya, kenapa? Karena mungkin kedua janin ini, dua-dua itu ingin lahir duluan. Jadi kan posisi itu kan bisa, ya, kan ada yang sungsang kadang-kadang ya, kepalanya di atas, gitu. Itu kan nanti dengan sendirinya nanti posisinya bisa berubah supaya keluar kepalanya duluan. Ya mereka mungkin sudah ada persaingan itu sejak dalam kandungan sehingga mereka saling bertolak-tolakan sehingga akhirnya Ribka sendiri berpikir kalau demikian mengapa aku hidup, saking sakitnya persaingan di antara kedua saudara ini sejak dalam kandungan saudara. Baca Bu silakan 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Lanjut Bu. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungan. Apa? Anak kembar. Nah ini ayat 25 saudara perhatikan, ini penting. Ternyata di dalam persaingan di dalam kandungan, yang menang itu Esau, yang lahir duluan Esau. Tapi coba lihat, ayat 25 itu apa yang terjadi? Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Keluar Esau saudara. Oke, persaingan pertama dia menang. Tapi tumitnya itu, bayangkan anak lahir bisa tahu memegang tumit saudaranya yang keluar duluan gitu. Ini ada something yang begitu luar biasa saudara di dalam peristiwa kelahiran mereka. Akhirnya apa? Seperti begini loh. Oke kamu menang, tapi saya tetap tidak ikhlas kamu lahir duluan. Sehingga tumitnya pun masih istilahnya seperti mau ditarik lagi, masuk lagi gitu ya. Bagaimana? Ini persaingan di antara mereka. Jadi sejak dalam kandungan kedua saudara ini sudah tidak akur. Saudara kembar ini. Coba lanjut slide-nya. Saudara, kondisinya diperburuk setelah mereka dewasa dan kemudian Yakub itu memiliki obsesi dan kemudian obsesi itu diwujudkan dengan tipuan, kelicikan dan kebohongan saudara di dalam hubungan dia dengan Esau. Ya, saudara tahu bahwa Esau itu orang yang sangat suka berburu. Ini perhatiannya ini saudara hati-hati ya. Istri saya pernah katakan begini, kalau kami berdoa kalau anak kedua nanti pengennya itu perempuan, maka kami pengen program. Kan saya sudah sering kesaksian sama saudara, anak pertama saya pengen ini, anak kedua saya pengen ini profesinya, supaya intinya mereka berdua melayani Tuhan. Nah saudara, istri saya bilang, saya kan dulu saya dengan istri itu waktu anak pertama kami bersaing saudara. Kenapa? Karena saya pengen sekali anak perempuan. Jadi istilahnya begini, kalau orang Batak beda ya, kalau bisa anak pertama laki-laki gitu. Saya nggak tahu, saya tuh pengen sekali anak perempuan. Jadi istri saya tuh sangat tahu, saya sangat ingin sekali punya anak perempuan. Jadi kami berdoa itu waktu istri saya tahu hamil, saya berdoa, kiranya anak perempuan. Datang istri saya, dia pengen anak laki-laki. Kemudian saya nyerah karena dia bilang begini, kamu kan pengen anakmu jadi hamba Tuhan toh. Kan lebih bagus kalau anak pertama laki-laki dan jadi hamba Tuhan katanya. Oke, akhirnya jadi sama doanya begitu. Jadi ngalahnya situ. Tapi saya pengen anak yang kedua perempuan. Tapi istri saya bilang begini, kalau nanti ada anak perempuan, kamu harus menyayangi dia. Anak pertama, Stephen, jangan gara-gara saya punya anak perempuan. Kadang-kadang kan kita gitu, apalagi orang Batak ini dekat sekali kan sama anak perempuan ya. Saya nggak tahu juga yang begitu kah. Tapi biasanya bapak-bapaknya kan lebih condong dekat kepada anak perempuan gitu ya. Gitu ya. Apalagi nanti dia itu apa, boru panggoaran, nikah lagi dia nyanyilah bapaknya boru panggoaran gitu sampai nangis-nangis dia saking dia mengasihi anaknya itu gitu ya. Jadi saudara, dia bilang jangan, kalau bisa jangan. Tapi memang benar. Makanya anak, kan saya sudah pernah sampaikan, anak yang di tengah, kalau saudara punya 3 anak di tengah itu sering problem. Kenapa? Ada middle kid syndrome, sindrom anak yang di tengah.
Kenapa? Karena biasa orang tua fokus perhatian ke anak pertama karena dia pemimpin bagi keluarganya, dan fokus ke anak terakhir karena dianggap lebih lemah. Sehingga sering sekali anak yang tengah-tengah ini kurang dapat perhatian. Sehingga sering sekali yang bandel-bandel itu anak tengah. Benar nggak ya? Atau gimana? Saya yang kurang tahu. Belum punya anak tengah soalnya. Tapi ini kan penelitian. Maksud saya begini, saudara. Kalau saudara menerapkan pilih kasih di dalam keluarga, itu akan menjadi masalah. Dan di dalam keluarga Yakub dan Ribka itu di dalam keluarga Ishak dan Ribka itu terjadi masalah. Kenapa? Ishak lebih suka dekat kepada Esau. Kenapa? Esau ini pandai berburu dan dia sangat suka memakan hewan hasil olahan buruan daripada Esau. Sementara Yakub ini anak mami, nggak suka pergi-pergi, sukanya di rumah. Ya, saya nggak tahu apakah, mohon maaf, ini Yakub kah, ada sedikit boti kah atau bagaimana? Tahu boti, saudara, agak melambai begitu, saya nggak tahu. Tapi ini anak mami memang, jadi beda. Ya, jadi itulah yang menimbulkan sudah dalam kandungan bermasalah, saat dilahirkan juga mereka bersaing. Maka setelah mereka hidup di bawah binaan orang tua mereka menciptakan atmosfer persaingan itu juga di dalam keluarga mereka. Maka akhirnya jadi masalah, saudara. Ditambah lagi apa? Dalam satu ketika Esau begitu lapar habis berburu. Nah, ini pinter Yakub. Yakub ini sangat pinter, dia melihat psikologi ini. Dia lihat kemudian dia masak bubur merah, kacang merah, saudara. Kemudian Esau bilang, berikanlah aku bubur kacang merah itu, karena aku sudah sangat kelaparan. Nah, ini kelicikan daripada Yakub. Dia katakan, oke, aku akan berikan itu, tetapi berilah hak kesulunganmu kepadaku. Kemudian Esau karena begitu kelaparan, dia katakan, untuk apa hak kesulungan itu bagiku? Karena aku sebentar lagi akan mati. Untuk apa aku memiliki hak kesulungan tapi aku mati? Kemudian ambillah hak kesulungan itu. Sehingga diberikanlah semangkuk kacang merah. Dan kemudian apa, saudara? Terjadilah kemudian Tuhan mulai melihat bahwa Esau ini maksudnya menganggap remeh hak kesulungan itu, saudara. Saudara perlu tahu begini ya. Orang Yahudi itu, mereka punya budaya begini. Sebelum orang tua mati, biasa mereka akan memberkati anak-anak mereka. Itu juga nanti terjadi pada Yakub. Sebelum dia mati, dia memberkati anak-anaknya. Betul ya? Diberkatilah engkau Ruben, Yehuda, Lewi, itu diberkati. Itu kebiasaan mereka. Jadi, saudara, dan itu hanya dilakukan sekali. Maka dia melihat, perhatikan, dia melakukan dua hal penting. Pertama apa? Dia konfirmasi kepada Esau karena pemilik hak sulung. Kemudian dia konfirmasi juga kepada Ishak karena Ishaklah yang nanti akan mendoakan dia untuk mendapat hak kesulungan. Maka saudara lihat, pertama dia sudah berhasil. Kenapa, saudara? Karena dia sudah berhasil mendapatkan konfirmasi daripada Esau. Jual hak kesulunganmu dengan semangkuk kacang merah. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 34, di situ dikatakan, maka disitulah terlihat jelas bahwa Esau memandang remeh hak kesulungan. Saudara, kenapa hak kesulungan itu begitu penting? Memang satu sisi anak pertama itu akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, betul ya? Tetapi itu melambangkan apa? Pertama, hak kesulungan itu bukan sekedar melambangkan, oh nanti dia pemimpin. Tapi itu melambangkan Kristus sebagai yang sulung di antara saudara-saudaranya. Sebenarnya itu bayang-bayang kepada apa yang nanti akan digenapi di dalam Kristus di perjanjian baru. Nah, saudara, kita melihat kemudian di dalam pasal 27 ayat 18 sampai 34, Isa katakan, mana Esau, aku sudah mau mati, aku mau memberkati dia. Kemudian ini masalahnya, inilah ibunya yang namanya Ribka menjadi provokator. Kenapa? Esau sedang berburu, kemudian dia katakan kepada Yakub, Yakub anakku, bapamu ini sebentar lagi akan meninggal. Maka coba kamu datang untuk kamu diberkati sebagai anak sulung. Kemudian Yakub katakan, bagaimana mungkin? Aku tubuhku tidak seperti Yakub. Maaf, seperti Esau. Gampang, ambil bulu binatang nanti. Kenapa, saudara? Bisa seperti itu. Karena pada waktu itu penglihatan Ishak itu sudah kacau, maksudnya sudah tidak baik lagi karena kemungkinan dia kena katarak begitu. Maka cara mengelabuinya bagaimana? Kamu pakai tubuh kamu berbulu. Kemudian dia datang, saudara. Ini saya cepat saja karena saudara pasti sudah tahu kisah ini ya. Dia datang, dia jamah, tapi suaramu agak beda. Oh ya, sekarang kan kalau konteksnya sekarang ya, kan mau dekat puasa, jadi ada sebentar hujan, sebentar panas Pak. Jadi suara saya agak bindeng ya. Seperti saya ini udah 1 bulan bindeng, saudara, karena cuaca tidak bagus. Mungkin seperti itu dialognya kalau sekarang. Akhirnya apa, saudara? Dia memberkati Ishak.
memberkati Yakub, ini sering kebalik-balik saya. Memberkati Yakub ya dengan berkat sebagai anak sulung. Ingat ya, pertama dia dapat konfirmasi dari Esau. Kedua dia konfirmasi berkat itu dan menerima berkat itu dari siapa? Dari ayahnya Ishak. Sehingga akhirnya berkat anak sulung itu menjadi milik dia, saudara. Kemudian pada waktu Esau datang, akhirnya bapaknya katakan, kenapa engkau baru datang? Aku sudah memberkati. Oh tidak, aku baru pulang berburu. Loh, jadi siapa yang tadi ku berkati? Wah, dia sadar bahwa itu yang diberkati adalah adiknya sendiri yang sudah menipu dia. Esau katakan, dia sudah menipu aku 2 kali, saudara. Mereka ini saudara kembar yang tidak akur, tapi problemnya ada begini, saudara. Kelebihan Yakub, dia melihat pentingnya hak kesulungan, berkat kesulungan itu. Tapi Esau apa, saudara? Esau memang bukan penipu, itu sisi baiknya. Tetapi dia orang yang menganggap remeh berkat Tuhan itu. Saya selalu katakan kepada orang-orang begini loh, saudara. Sering sekali kita menganggap remeh relasi kita dengan Tuhan. Saya anak SD, saya tanya, mereka tanya sama saya, Pak, kenapa kita harus bergereja hari Minggu? Memang kan kalau Sabat menurut Yahudi itu apa, saudara? Hari Sabtu kan? Tapi kan kemudian bapak-bapak gereja merubahnya menjadi Minggu. Kenapa? Karena ada 2 peristiwa penting di situ. Kebangkitan Kristus dan hari Pentakosta. Dan ditambah lagi Yesus katakan, bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Maksudnya apa? Sederhananya, kalau di dalam Taurat, manusia terikat kepada Taurat, kepada hari Sabat. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru, tidak seperti itu. Sabat itu yang terikat kepada manusia. Artinya apa? Manusia tidak terikat lagi kepada hari Sabat. Sederhananya apa? Hari apapun bisa menjadi Sabat, selama fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Betul, saudara? Tapi paling tidak, kita kan sudah punya tradisi yang baik nih. Hari Minggu datang beribadah. Kemudian banyak sekali, saudara, saya melihat, murid saya tanya, kenapa kita harus datang ke gereja hari Minggu? Saya bilang, kamu sudah bekerja 6 hari. Betul? Kemudian, Tuhan sebenarnya mau memberkati kamu waktu kamu datang beribadah. Betul ya? Betul ya, saudara? Memang betul penebusan Kristus, anugerah Tuhan itu memberkati kita. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana ketaatan kita itu juga memberkati hidup kita. Maka sering sekali begini, saudara. Orang kerja dari Senin sampai Minggu, selalu rasa kurang. Betul nggak? Coba tanya sama samping kanan kiri, saudara. Betul nggak itu? Betul nggak? Kok takut-takut, saudara? Kenapa ini? Ada yang tertegur kah? Nggak apa-apa, memang tugas kami itu menegur-negur saudara. Saudara, Alkitab sendiri berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Susah payah menambahinya. Bahkan dikatakan, Tuhan memberkati umatnya pada waktu mereka tertidur. Dikalian lagi katakan apa? Berkat itu apa? Mendatangi orang, tapi di dalam bahasa aslinya berlari kepada orang percaya. Maka jangan sepele kepada apa, saudara? Kepada relasi dengan Tuhan. Kenapa Esau akhirnya tidak mendapatkan berkat itu? Logikanya sebenarnya nggak mungkin kan? Karena anak pertama jelas Esau. Tetapi Tuhan tidak. Meskipun Yakub ini pembohong, tapi dia tahu Yakub itu begitu mencintai berkat Tuhan itu. Dan akhirnya nanti dari berkat Tuhan itu, relasinya lebih kepada pribadi dari pemberi berkat itu. Amin, saudara? Maka jangan, saudara, saya udah tahu, kami susah, saudara, saya tahu hidup susah itu bagaimana. Tapi satu, orang tua saya selalu ajarkan, hari Minggu itu datang kepada Tuhan. Dan saya tahu, seberat apapun menyekolahkan kami itu, selalu ada cara-cara Tuhan itu mencukupkan gitu loh. Tapi saya lihat di kampung saya, mereka begitu punya tanah, punya ini dan segala macam, seperti tidak peduli Tuhan. Satu pun anaknya tidak tersekolahkan. Saudara sudah tahu firman, tapi sering sekali kita lari, saudara. Kita nggak nganggap, ya oke lah bagaimana, saudara. Ini loh firman. Kenapa Esau ditolak? Dia jelas anak pertama. Bisa jadi mungkin ada orang yang tidak percaya kepada Kristus, tapi mereka waktu dengar firman sungguh-sungguh, mungkin mereka lebih hidup diberkati daripada saudara sejak lahir sudah Kristen. Tapi akhirnya saudara menganggap remeh berkat Tuhan itu, saudara. Jadi ini menjadi masalah. Lanjut. Maka akan ada 2 titiknya, saudara. Maka
Hancurlah hubungan mereka, dan itu berpotensi kepada apa? Dua hal. Pertama, ada satu sisi, ya, relasi yang terputus atau hancur umumnya akan terwujud dengan ketakutan di satu sisi dan kemarahan di sisi yang lain, yang menghasilkan ketiadaan damai sejahtera. Nggak ada orang berselisih itu damai, saudara. Maka sekarang kan lagi sibuk perang dan segala macam. Ukraina dengan Rusia, kemudian segala macam bangsa-bangsa. Kan ada satu perkataan bijak sekali, katakan begini, kalau peperangan itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi nggak ada yang untung. Jadi kalau saudara berkonflik dengan orang lain sama, nggak ada untung di antara kedua orang ini. Saya punya masuk grup Telegram. Saben hari di situ kisah bagaimana orang bacok orang. Sebenarnya saya itu lihat berita viral, tapi sekarang saya belum hapus, nanti saya mau hapus saja. Di situ kenapa, saudara? Anak bacok orang tua bacok anak. Gara-gara warisan ini, kemarin ada seperti itu, dia bunuh keluarganya. Kenapa? Karena relasinya, satu ketakutan relasinya, akhirnya satu lagi apa? Satu lagi penuh kemarahan karena dendam itu, saudara. Kejadian pasal 27, silakan Bu. Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 45. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabut karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adiknya akan diapain, saudara? Akan dibunuh. Karena saking marahnya, saudara, sampai 2 kali dia ditipu. Ini kan mirip-mirip dengan warisan sebenarnya ini, ya. Ini bukan lebih, ini lebih lagi daripada warisan. Ini berkat yang daripada Tuhan, yang mana Yakub yang harus, Ishak memberikan kepada harusnya anak sulung, tapi itu diambil dengan satu cara yang sangat licik. Maka kita sering sekali gitu, ya. Kalau sering nggak saudara dengar begini? Bukan berapa duitnya ini, caranya ini, katanya. Caranya ini. Betul ya, Pak? Caranya, katanya. Caranya ini. Nah, ini kan begitu. Caranya ini bukan hanya masalah berapa duit ini. Berkat itu mahal memang. Dan caranya itu jahat sekali. Lanjut. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, dan berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Ya. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan marilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggalkanlah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Kanaan. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada suatu hari juga? Iya, tapi dia bilang begitu, dia juga biang keroknya, Ribka juga biang keroknya, saudara. Nah, saudara lihat ya, di satu sisi Yakub akhirnya ketakutan, betul ya? Di satu sisi Esau itu kemudian hidup di dalam kemarahan dan kebencian. Jadi yang namanya perselisihan itu selalu begitu, saudara. Ada pihak yang takut karena dia salah, ada satu pihak yang kemudian dia sebagai orang yang disakiti, kemudian dia hidup di dalam kepahitan dan kemarahan, saudara. Ini yang terjadi di dalam relasi mereka. Coba lanjut. Kemudian? Enggak, ini. Nah, saudara. Nah, kita lihat ya, ini seperti sama halnya seperti relasi antara Yakub dengan Esau. Itu mirip dengan relasi kita dengan Tuhan saat kita jatuh ke dalam dosa. Betul ya, saudara? Nah, saudara, Tuhan itu sangat membenci dosa. Di dalam satu tafsiran dikatakan begini, Tuhan tidak masalah buah pengetahuan itu akan dimakan. Karena memang kan Alkitab juga berisi pengetahuan yang baik dan yang benar. Betul ya? Yang baik dan yang jahat, betul kan? Kemudian ada katakan begini, itu belum waktunya, nanti ada waktunya mereka akan memakan itu. Tapi pada waktu itu perintahnya jangan makan. Oke lah, itu masalah tafsiran. Tapi memang problemnya, yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa itu bukan karena mereka memakan itu. Tapi membuat mereka jatuh ke dalam dosa adalah ketidaktaatan mereka. Bapak Arifin sering sekali katakan bahwa orang
yang hidup di dalam ketaatan itu adalah orang yang, saya lupa bahasa Yunaninya, tetapi orang yang tidak hidup di dalam hukum. Tuhan sudah katakan begini, dia tidak mau hidup di dalam hukum itu. Itu menjadi masalah. Maka kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 dikatakan setelah Adam memakan buah itu, maka mereka sadar mereka telanjang. Maka mereka mengambil daun pohon ara menutupi ketelanjangannya. Kemudian datanglah suara Allah, terdengarlah suara kakinya. Pada waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, Allah dengan manusia itu seperti ini, saudara. Saudara bisa menjabat tangannya, saudara bisa melihat wajahnya, dan saudara juga bisa memeluk dia. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebelum mereka bertemu pun mereka cuma mendengar langkah kaki Allah. Itu pun sudah menimbulkan ketakutan di dalam diri mereka. Betul saudara? Saudara, kalau saudara melakukan satu dosa, apa yang timbul di dalam hati saudara? Apa, Bu? Hore saya sudah membunuh si Anu. Begitu, Bu? Gimana Matthew? Nggak usah kan dulu membunuh. Kamu nabrak orang, nggak ada orang di mana-mana. Kamu kabur. Kamu tinggalkan orang yang kamu tabrak. Ini kamu mungkin nggak sengaja nabraknya. Gimana perasaanmu? Yes, saya sudah menabrak orang. Begitu? Gimana kamu? Aduh, gimana ya? Hidupkah? Matikah? Atau bagaimanakah? Terus ada perasaan ketakutan, betul ya? Itu sebabnya Yesus di Taman Getsemani apa? Nyanyi, marolopo, lupa. Apa sih saudara? Yesus di Taman Getsemani gimana dia? Ketakutan, sampai peluhnya seperti darah. Dia bukan cuma menanggung dosa satu orang yang membunuh, dia menanggung dosa seluruh manusia sepanjang segala abad dan segala macam dosa-dosa yang menjijikkan itu. Bayangkan, ketakutan itu seperti apa yang harus dia rasakan. Maka kalau bukan Allah dia, pasti dari situ mati. Kalau misalnya Ibu Simbolon atau Ibu Sitanggang ditanggungkan dosa seluruh manusia itu kepada saudara, pasti di situ langsung mati. Karena ketakutan itu pasti begitu besarnya dosa seluruh dunia yang harus tanggung. Mereka ketakutan, saudara. Itu kenapa terjadi? Karena relasi dia dengan Allah sudah terputus. Maka apa? Si pembuat kejahatan, pembuat dosa itu, efeknya apa? Dia mengalami ketakutan. Dan apa? Orang yang tidak bersalah atau orang yang dikhianati, pasti dia akan apa? Timbul kemarahan. Maka Allah sangat marah terhadap dosa. Betul, saudara? Allah sangat marah kepada dosa. Maka dosa itu penghukumannya harus apa? Harus kebinasaan yang kekal. Ini sama seperti relasi kita dengan Allah, saudara. Saat kita melakukan dosa, ada satu ketakutan yang luar biasa di dalam hidup kita. Maka saya heran, mohon maaf, tapi saya harap bapak-bapak di gerejanya tidak seperti itu. Kalau disuruh matangiang, disuruh berdoa, siapa disuruhnya? Itu kenapa? Saudara, seperti dia takut sekali dengan Tuhan. Bapak, aduh, apalah mau katakan ini sama Tuhan, takut sekali. Mungkin karena banyak dosa mungkin gitu ya. Kenapa bapak-bapak ini gak mau berdoa, saudara? Tapi kita sering bilang, bapak-bapak adalah imam. Makanya yang muda-muda Nopi, siapa ini? Carilah suami yang betul-betul menjadi orang yang membawa kamu kepada kebenaran Tuhan. Kalau gak capek, cuci muka pakai air mata. Cari, saudara. Yang laki-laki juga seperti itu. Kalau nggak saudara apa? Kalau nggak dapat istri yang takut Tuhan, aduh capek. Maka jangan cuma satu yang takut Tuhan. Jangan seperti teman saya itu. Saya mau dapat suami yang jahat, katanya. Aduh. Karena saya mau jadi seperti berlian permata di mata dia. Akhirnya memang sepanjang hidup saudara disiksa suami-suami. Aduh, tapi untunglah suaminya sempat bertobat. Tapi masih kasar juga. Maka saudara, kita melihat di sini saudara, kalau relasi itu terputus, hancur saudara. Maka gitu loh. Waktu kita berbuat dosa, hubungan kita dengan Tuhan terpisah, hubungan kita dengan Tuhan, kita dipenuhi ketakutan. Allah dipenuhi kemarahan terhadap dosa. Ini masih separuh jalan, saudara mengerti apa peran Kristus di sini. Waktu kita berdosa kepada orang, kita takut, aduh, ada dia, lari saya. Kenapa? Saya ada menyakiti hatinya, pergi. Tapi giliran orang yang disakiti melihatnya, itu manusia yang satu itu, kemarahan.
Selalu seperti itu relasinya, saudara. Maka hati-hati, saudara. Ya. Jangan sampai kita kemudian hidup di dalam kehidupan yang dipenuhi kehancuran relasi, perselisihan satu dengan yang lain. Gak ada damai. Katakan samping kanan kiri saudara, tidak ada damai. Ya. Dan itu paling efektif terjadi di mana, saudara? Saya sering memperhatikan, gak usah jauh-jauh, udahlah di kita aja. Sering pas acara-acara Natal. Betul kan? Sering gak? Coba saudara, bergabung dengan GBI Rock sudah berapa tahun? Dari 2000 berapa itu, Bu? 2019 ya? 2019. Berarti sudah berapa Natal? 2019, 2020, 5. Banyak gak gesekan di dalam? Kenapa, saudara? Fokus kita itu bukan lagi bagaimana firman itu diberitakan. Yang paling jarang ada gesekan itu kapan? Pas Paskah kan? Kenapa? Kita nggak fokus kepada makanan-makanan, kita fokus kepada firman. Maka jarang terjadi gesekan di situ. Maka hati-hati, saudara. Dan itu sering sekali di dalam ibadah-ibadah Natal dan segala macam itu tidak membawa damai sejahtera Tuhan. Saya kan sudah pernah cerita, di Diski itu ada satu gereja. Akhirnya apa, saudara? Itu banyak jemaat yang keluar dari situ. Kenapa? Karena sudah 2 kali di situ terjadi pembunuhan. Jadi pulang gereja, mungkin rapat berselisih, bunuh-bunuhan sampai 2 kali sudah terjadi di situ. Akhirnya jemaatnya banyak pindah, terutama ke GPDI. Kenapa saya tahu? Karena murid saya adalah anak pendeta dari GPDI yang ada di situ. Saudara, bayangkan saudara harus beribadah di gereja seperti itu. Maka saya puji Tuhan dengan Eporus HKBP yang sekarang ini orangnya mantap lah, Pak butar-butar Eporus butar-butar itu. Wah, masalah kadang-kadang begitu berat, dia bisa selesaikan baik-baik, saudara. Nah, saudara, kalau kita masuk di dalam persekutuan keluarga seperti itu, gini loh, gak usahkan dulu kita ke api neraka yang kekal itu udah neraka loh, saudara. Coba lanjut. Maka kalau kita lihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat keempat, bagaimana kemudian inisiatif, saya mau tanya kepada saudara. Siapa antara perdamaian Yakub dengan Esau, siapa yang berinisiatif untuk datang? Untuk ada perdamaian di antara mereka. Siapa, saudara? Kita kan sudah baca ayat 1 sampai 4 ya. Coba, saudara. Siapa yang berinisiatif supaya berdamai? Siapa? Yakub. Yakub yang ambil inisiatif, istilahnya nothing tulus. Nothing tulus itu maksudnya, ya sudahlah, kalau dia terima, kalau enggak ya udah matilah gitu. Tapi ada satu sisi baik, artinya apa? Yakub mengalami kedewasaan loh, saudara. Dia mengalami kedewasaan, artinya pikir, bagaimanapun dia abang saya, tapi saya harus datang kepada dia dan meminta maaf kepada dia. Ini bagusnya dia akhirnya bukan hanya mendapat berkat anak sulung, tapi pemikirannya juga seperti anak pertama yang lebih dewasa. Dia yang datang, kemudian dia bagi pasukannya, saudara, hamba-hambanya. Hambanya itu dibagi 2, 1 dan 1 lagi. Kenapa? Kalau nanti mereka datang yang pertama, kemudian ternyata Esau marah, nggak apa-apa. Yang mati ini yang depan ini. Sisanya apa? Boleh mundur. Tapi dia kan di depan. Nggak apa-apa, aku dengan yang pertama mati. Artinya apa? Kedewasaannya di situ terlihat. Artinya apa, saudara? Kalaupun akhirnya Esau tetap marah, setidaknya ada sejumlah budak-budak dia yang diselamatkan. Sehingga di luar dugaan ternyata Esau menangis, mereka berpeluk-pelukan, dan akhirnya mereka ada satu. Saudara, coba baca itu betapa indahnya perdamaian di antara mereka, saudara. Waktu adik saya kena narkoba, segala apapun tak masuk, saudara. Sampai pada satu ketika saya juga bingung bagaimana menangani orang narkoba. Maka saudara berdoa buat hamba-hamba Tuhan, saudara. Gak gampang jadi hamba Tuhan. Maka saya ngerti sedikit sekali orang sekarang mau jadi hamba Tuhan. Saya mau pelayanan, saya dapat kabar, kereta sudah digadai. Kemudian saya harus maju ke mimbar. Kadang-kadang tatapan saya kosong. Sampai satu ketika saya bilang, Tuhan, tidak usahlah saya melayani karena terlalu berat. Adik saya 2 dulu kena narkoba. Saudara, ini, oh ya narkoba. Ini berat loh kalau ada keluarga yang kena narkoba, saudara. Nggak percaya? Coba. Nggak usah juga gitu ya. Berat itu, saudara. Kereta kami sudah 2 leo. Duit nggak tahu lagi. Mama saya itulah. Sampai mama saya kan akhirnya terakhirnya kena gula.
mikirin itu. Tapi puji Tuhan, mama saya itu tipe kalau orang kalau ada masalah nangis, wah. Ternyata ada bagusnya juga kayak gitu. Emosi itu terlampiaskan gitu. Maka orang yang sering mati mendadak itu saudara orang yang begini. Oh iya, sabar. Tapi di dalam nggak sabar. Di dalam itu udah begini, dalam tak mati gitu saudara. Makanya kadang-kadang perlu juga ada apa gitu. Sekali-sekali saudara ke Mardinding itu kan ada jurang gitu kan. Wah gitu, akhirnya lega gitu, pulang lega gitu ya. Kalau simpan mama saya gitu, tapi tetap kena saudara. Kenapa? Karena 2 orang yang kena seperti itu. Sampai dia katakan begini, ini saya masih ingat, tapi saya udah mengampuni. Mohon maaf, saking kotornya kata-kata itu. Percuma kau jadi pendeta. Karena kadang-kadang saya kan terbawa emosi gitu. Kau ini jual kereta. Ini nggak seperti ini ekspresi, pasti marah sekali. Sampai saya pernah berkelahi dengan mereka. Karena saya sebenarnya berkelahi dengan mereka itu, saya cukup sabar. Tapi kadang-kadang mama saya itu kan ekspresif gitu. Gimana lah ini gimana. Akhirnya itu yang buat saya stres. Akhirnya udah saya hajar gitu. Tapi itu sudah. Tapi akhirnya saudara, wah hidup nggak damai. Mohon maaf ya, ini saya harus bilang ya. Adik saya itu yang pernah main bass di sini, itu sempat jadi begal. Tapi begal nggak bawa celurit gitu. Dapat orang, tarik kalung apa gitu, atau serahkan gitu. Sempat sampai seperti itu. Saudara bayangkan saya harus melayani dalam kondisi saya punya keluarga seperti itu. Maka saya begitu kadang-kadang, aduh Tuhan, sakit sekali melayani. Seperti saya bilang, Tuhan tolonglah, saya nggak usah menjadi hamba Tuhan. Tapi saya ngerti itu proses memang supaya saya dibangun untuk tahan kepada hal-hal seperti itu. Saudara. Maka akhirnya, saya pikir ya, aduh sakit sekali nih perkataan seperti itu. Saya pikir saya buat jahat apa sama adik saya. Tapi akhirnya sampai satu ketika, akhirnya adik saya berdua orang ini bertobat. Relasi kami didamaikan. Mereka selalu katakan, Bang, kirimkan saya khotbah untuk saya bisa dengar. Saudara, itu berkat yang jauh lebih luar biasa daripada, mohon maaf ya, babi saya 1 ekor beranak 100 gitu. Ngerti ya Pak? Berkat-berkat seperti itu yang harusnya jadi kesaksian kita. Amin saudara? Ya, mungkin ini terlalu banyak belajar dan terlalu memikirkan keluarga juga ini. Mungkin seperti ini. Ya, gak ada damai saudara, tetapi waktu damai itu ada rekonsiliasi, disitulah ada damai sejahtera. Amin saudara. Amin. Maka amang boru saya, dia kepahitan kepada lainnya yang adalah bapak udah saya sendiri. Dia katakan, saudara bagaimana ini? Kemudian dulu ada Pak Budiman Sembiring, saya ingat namanya, di Tanjung Sari, bapak dari Pera Sembiring. Ibu kenal karena satu alma mater kan? Pera kah atau siapa? Betul kan? Dulu masih bapaknya yang mengembala situ. Kemudian bapak amang boru saya datang ke situ. Amang boru saya ini orang Dayak. Saya sakit hati begini. Saya sampai kena TBC. Hati-hati loh saudara menyimpan akar pahit itu. Sampai kena TBC amang boru saya itu. Kena TBC ya begini. Kemudian cerita. Kemudian Bapak Budiman Sembiring katakan begini. Sudah siap cerita? Sudah siap? Karena Bapak Budiman ini memang agak direct orangnya kan. Ngomong tegas-tegas saja, kayak Batak Pak. Udah siap? Kau yang salah katanya. Loh, kok saya yang salah? Saya yang salah. Dia bilang begini, benar lekmu yang salah. Tapi sekarang kau yang salah. Kenapa? Mungkin lekmu sudah mengampunimu. Sekarang dia diberkati Tuhan. Sekarang kau simpan kepahitan itu. Sehingga kau gak jadi berkat. Saudara, Bapak udah amang boru saya sadar. Dia melepaskan pengampunan. Padahal dia ditipu loh. Sampai datang dari Kalimantan kemari. Ditipu. Nanti kamu bergabung dengan gereja ini. Nanti kamu akan ada PK-nya begini, gajinya. Ternyata dibohongi. Sementara yang di Kalimantan semua sudah dijual. Ternyata di sini mereka bikin roti ketawa. Kamu nggak boleh di sana, kamu nggak boleh di sini loh. Saya makan dari mana? Itu perlakuan Bapak udah saya kepada Bapak Boru. Kepahitan dia. Masa layak saya begitu? Tapi waktu dia melepaskan pengampunan, nggak lama TBC-nya sembuh. Coba tengok, ada nggak sakit-sakit saudara? Entah karena adanya something itu. Coba. Entah pengampunan langsungnya sembuh, nggak perlu lagi kayak dokter kan? Masalah kita itu kan penyakit kita itu kan mayoritas kan dari sini. Betul kan?
Maka kan dokter Tirta sendiri sudah katakan, saya kutip dia, kebanyakan orang tua mati bukan karena penyakit, karena stres. Mikiri anak, mikiri pahopu, mikiri apa, itulah segala macam. Memikiri apa, rame begal sekarang, pikir semua, nggak tahan meninggal dia. Maka di saat ada perdamaian, saudara lihat hubungan mereka begitu baik, begitu mesra. Kamu nih, ya kamu sudah dapat berkat itu. Bayangkan dia sudah disakiti, tapi akhirnya relasi mereka, bawalah persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Sampai Tuhan katanya, oh tidak usah aku punya banyak, tidak, terimalah ini sebagai wujud aku memohon maaf kepadamu. Akhirnya hubungan mereka dipulihkan. Lanjut, saudara. Saudara, pendamaian yang membawa damai itu, tadi kan hubungan antara Yakub dan Esau itu hubungan sesama manusia. Tetapi ada problem yang lain antara kita dengan Allah, di mana pendamaian itu terjadi karena apa, saudara? Karena ada anak Allah yang mati bagi saudara. Coba Efesus 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. 2 Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Saya baca bagi saudara. Dengar ya saudara. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan siapa? Kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Maksudnya begini, kamu bisa berdamai dengan Allah, itu bukan sesuatu yang gratis. Kenapa? Karena ada yang sudah bayar harga. Siapa? Kristus. Bayar harga pakai apa? Pakai mujizat, pakai apa? Tidak, pakai darahnya sendiri. Itulah yang di dalam teologi disebut hukuman pengganti. Kita yang harusnya terhukum, tetapi digantikan oleh Kristus. Kan gampang di dalam teori daripada evangelism explosion katakan begini untuk mengerti itu. Raja katakan, ini kita lagi kelaparan, tidak boleh ada mencuri makanan dari gudang. Siapa yang kedapatan mencuri gudang harus dicambuk sampai pingsan. Kira-kira begitu, atau dihukum mati. Kemudian ternyata terjadi masalah. Kenapa? Karena ada yang mencuri. Tapi waktu raja panggil siapa yang mencuri, ternyata didapati yang mencuri adalah ibunya sendiri. Maka raja tidak mungkin bilang jangan hukum. Oh kamu raja, kamu kan harus adil. Tapi kalau dia hukum ibunya, di mana kasihnya sebagai seorang anak? Maka apa yang dia lakukan? Oke, tetap dihukum. Tapi apa? Yang digantikan, yang terhukum bukan ibunya, tapi adalah sang raja itu. Kenapa? Dengan demikian keadilan tetap berjalan. Dengan apa? Tetap dihukum, tapi kasih dinyatakan apa? Yang dihukum diganti orangnya. Saudara, ini sesuatu yang ada di Alkitab. Sebenarnya saudara harus tahu. Kenapa Kristus mati bagi saya? Karena dia mengganti saudara yang seharusnya terhukum. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 14-16, demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita. Siapa? Kristus, saudara. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya apa? Damai sejahtera itu hanya bisa terjadi kalau ada Kristus yang mati, yang mendamaikan Anda dengan manusia. Anda dengan Tuhan, mohon maaf. Apa bedanya? Perdamaian antara manusia dengan Allah dan perdamaian antara Yakub dan Esau. Apa bedanya? Waktu perdamaian Yakub dan Esau, siapa yang berinisiatif duluan, Bu? Yakub, orang yang salah, betul? Tapi di dalam penebusan Kristus, perdamaian oleh Kristus, yang berinisiatif duluan bukan manusia berdosa.
Tapi yang berinisiatif duluan adalah Kristus. Maka bagian firman Tuhan yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, Dia mati bagi kita sejak kita masih berdosa. Saudara, begitu besarnya kasih Allah itu di dalam hidup kita. Sehingga apa saudara-saudara sedang nikmati segala keberdosaan itu, tapi Dia tetap mau mati di kayu salib bagi saudara. Saudara ingat ya, saya tahu dulu saya mungkin khotbah sering lucu-lucu dan segala macam. Saya sudah buang itu, saudara. Bagi saya harus Kristus yang dipermuliakan. Saya nggak peduli orang kemudian ya tidak menarik dan segala macam. Oh, tidak apa-apa. Ada 1-2 orang yang dengar, tapi Kristus dipermuliakan melalui hidup yang mendengar itu sudah lebih dari cukup. Daripada saya mendidik orang, kemudian pulang tidak bertumbuh karena firman itu bukan tentang Kristus. Saudara, kita begini loh, sering loh. Saya penuh damai sejahtera, Kristus mati bagi saya. Saya penuh damai sejahtera karena saya anak Tuhan. Tapi coba lihat, ini satu lukisan saya lupa. Dari Gutenman kah? Coba lihat, tidak ada lukisan tentang penyaliban Yesus yang lebih dramatis daripada ini. Maka ada bagian firman Tuhan katakan apa? Kita tidak mengenal lagi karena perawakannya sudah hancur. Bayangkan wajah Dia begitu lelah. Sebelum Dia mati Dia katakan, Eli, Eli lama sabatani. Saudara, bukan paku yang paling menakutkan dari kematiannya. Bukan mahkota duri itu, bukan cambuk Romawi itu, saudara. Bukan paku yang tertancap di kakinya. Tapi yang paling pedih saat Dia berkata, Eli, Eli atau Eloi, Eloi lama sabatani. Itu berbicara apa? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Disitulah hanya dirasakan oleh Yesus. Harusnya yang berteriak, Eli, Eli lama sabatani adalah saudara-saudara semua. Bayangkan hidup yang terpisah dari sumber hidup itu seperti kehampaan yang luar biasa. Tapi Dia gantikan mengalami itu demi saudara semua. Supaya apa? Saudara bisa bilang, aku diberkati, aku anak Tuhan, aku bersuka cita, aku penuh damai sejahtera. Tapi sadarkah saudara, damai sejahtera saudara terjadi karena ini ada pribadi anak Allah yang harus mati di kayu salib menebus dosa-dosa saudara. Tidak lama lagi kita akan mengingat bagaimana Dia mati bagi saudara. Saudara pun harus mati bagi ego saudara. Kita sering sekali saudara, seperti saya katakan, caranya itu kan bukan saya yang salah, tapi Dia yang salah. Yesus pun bukan Dia yang salah, saudara yang salah, tapi Dia mati bagi saudara. Biarlah orang lain yang salah, tapi saudara yang mematikan egomu. Amin? Amin saudara? Mama Nopi sering kata apa? Kala si salah, aku si robah. Apalagi aku yang benar, lebih robah lagi lah. Amin saudara? Maka saudara akan melihat nanti, kalau ada pengampunan itu di dalam keluargamu, wah ada damai sejahtera. Saya sama istri saya paling gak bisa lama-lama. Saya kalau marah itu, diem gitu. Karena malas ngomong nanti salah gitu. Rupanya istri saya ini dulu orangnya begitu. Kalau ada masalah, dia nggak boleh diam, harus ngomong. Tapi karena saya begitu, akhirnya dia diam juga. Rupanya istri saya bisa lebih lama diamnya. Oh udah nggak pakai trik itu lagi saya. Tapi gini, selalu saya ya dengan istri saya, kalau saya salah, saya datang sama dia. Tapi kalau dia yang salah, dia datang sama saya. Kenapa? Sebelum saya kenal istri saya berdoa begini, Tuhan, kalau saya dapat pasangan hidup, biarlah dia orang yang berani menegur saya, dan dia berani juga menyatakan, meminta maaf kalau dia salah. Benar, saya doa seperti itu, dan dapat persis seperti itu orangnya. Dan akhirnya apa saudara? Di dalam kehidupan kami berkeluarga, meskipun kami masih baru 5 tahun, tapi kami tidak lama itu berselisih dan segala macam. Semua bisa diselesaikan apa? Oke, saya salah. Saya minta maaf. Ya Pak, ya Ma, ya jangan diulangi lagi ya. Ya saudara. Jadi tidak ribet hidup ini, amin. Sekarang kan kita lihat itu video-video TikTok itu segala macam. Apa itu katanya? Laki-laki pun salah. Perempuan pun salah. Tapi begini. Laki-laki minta maaf. Enggak saudara. Siapa yang salah, itulah yang datang. Untuk apa saudara? Untuk minta maaf.
Maka kalau begini hidup keluarga itu nyaman-nyaman saja. Mohon maaf ini ya. Ini saya cerita sedikit aja. Waktu saya lahir baru itu sebenarnya sudah dari kelas 2 SMA. Tapi paling dahsyat itu terjadi perubahan total itu hati saya di Baru Firman itu kelas 3 SMA. Mohon maaf, saya dulu tukang bully. Ini mohon maaf ya, ini saya harus pakai bahasa ini. Jadi di sekolah kami itu ada satu perempuan. Mohon maaf. Ini menurut saya jelek sekali Bu, Pak. Jelek sekali. Jadi saya punya julukan buat dia, jenglot mudik gitu. Nggak tahu. Tahu jenglot? Tahu jenglot nggak ya? Tahu ya, itu yang kayak boneka yang serem-serem ada taring-taringnya gitu. Katanya itu dukun nggak bisa mati jadi itu gitu. Boneka begu gitulah. Saya bilang dia jenglot, saudara. Jadi waktu saya lahir baru, saya pikir harus berdamai. Gitu. Wah, ini kan saya yang salah nih. Jadi saya tafsir dulu, saya datang. Saya datang saudara ke dia. Jadi pernah nih saking dia sakit hatinya sama saya, dia ngelapor ke mamanya ngelapor ke mama saya karena mama saya kan di Talun Kenas berjualan. Jadi orang Talun Kenas ini. Saya datang lah. Saya pikir kapan dia sendiri kan malu-malu gitu. Kapan dia sendiri nih. Mau minta maaf gitu. Nggak ada waktu, tapi dalam hati tuh mungkin Roh Kudus bekerja gitu. Minta maaf, cepet. Akhirnya apa? Udahlah, minta maaf. Saya lupa namanya. Saya mau ngomong apa? Saya minta maaf ya kalau saya pernah ngejek kamu. Kenapa kini kami dari sampai sekolah. Jadi kalau saya ingat dulu, aduh, tapi ya mungkin Roh Kudus bekerja gitu ya, lawan rasa malu nih. Iya, enak aku pun maafin kamu. Jadi kayak gitu loh. Ya, jadi itu. Jadi saya merasa seperti, kenapa kamu minta maaf? Kamu suka kayak, aduh ini lebih bahaya. Tapi tahan rasa malu, saudara. Minta maaf itu gak gampang, saudara. Tapi kalau Roh Kudus itu bekerja, pasti bisa, amin. Kita kan sering sekali kenapa? Fokusnya ke kesalahan orang, bukan kesalahan kita. Ya, maka Yesus pernah nggak ngelawak? Ada pula Tuhan ngelawak. Ada saudara, dia pernah ngelawak. Apa katanya itu? Ada sesuatu di minumanmu kamu tupiskan, tapi unta dalam minumanmu kamu minum. Bayangkanlah gimana minum unta? Kamu nggak suka sini unta itu, kan ngelawak itu namanya. Maksudnya apa? Kita fokus kepada kesalahan orang yang selumbar itu loh. Tapi balok di mata kita ini nggak lihat. Dia katanya, satu kita tunjuk ke orang, ada 3 paling nggak kesini. Harusnya begitu. Amin, saudara? Jadi, kalau kita mau hubungan kita dengan Tuhan, baik, kita mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunannya. Kalau mau kita hubungan kita baik, penuh damai sejahtera, maka kita perlu datang kepada orang-orang yang mungkin kita pernah menyakiti mereka. Saudara, coba lanjut. Saya pernah sampaikan ini sebenarnya, tapi saya ulangi lagi tentang keluarga penginjil, yaitu Graham Stennis, ya, yang adalah mereka ini penginjil Australia. Dari Australia, mereka pergi ke India, saudara. Jadi mereka ini bagusnya pelayanannya itu gini, nggak langsung memberitakan Injil begitu. Jadi mereka merawat orang-orang sakit, memberi pengobatan gratis. Nah, dari situlah pelan-pelan Injil itu masuk. Tapi masalahnya kan India ini mirip dengan Indonesia. Kenapa? Karena mereka cukup lama dijajah oleh Inggris. Sehingga mereka menganggap agama Kristen itu sebagai agama penjajah. Itu juga sebabnya di Kalkuta, Mother Teresa kan sempat ditolak. Karena kamu kan mau jadikan kami orang Katolik kan, maka kamu datang kemari. Oh tidak, saya hanya mau merawat orang-orang yang kena kusta gitu. Jadi orang udah curiga duluan, mirip seperti di Indonesia. Jadi pada sering mereka dihasut dan segala macam, saudara. Sehingga pada satu ketika, Graham Stennis dengan kedua orang anaknya, yaitu Philip, umurnya baru 10 tahun, dan juga Timothy, umurnya baru 6 tahun. Pada tahun 1969, mereka pergi ke satu wilayah, mereka bikin pengobatan ke situ. Tapi mereka nggak bawa istri dan 1 orang anak perempuannya, nggak dibawa. Akhirnya apa saudara? Mereka bikin pengobatan di situ. Tapi ini kan kondisi sudah panas. Kenapa? Ada sekelompok orang Hindu radikal yang kemudian menghasut banyak orang. Jadi pada satu malam akhirnya mereka mau membuat kita menjadi Kristen. Mereka mau mengalihkan kita dari agama kita. Akhirnya mereka dikepung saudara oleh orang-orang daerah itu yang tidak setuju dengan tidak boleh ada orang Kristen di sini gitu. Akhirnya karena mungkin ya orang sudah seperti itu, mereka masuk ke dalam mobil. Nah kemudian ada
provokator-provokator di dalam itu. Kemudian apa? Mobil itu dibakar dengan Graham Staines di situ dan kedua orang putranya yang ada di situ. Akhirnya apa, saudara? Mereka mati terbakar di situ, saudara. Saudara coba saudara bayangin kalau saudara adalah seorang ibu, anak saudara dan suami saudara harus mati seperti itu, padahal mereka sedang memberitakan Injil dan mereka sedang memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang yang ada di situ, saudara. Tapi dalam satu wawancara, kemudian orang, ini kan sangat pahit ya, betul ya? Bayangin saudara, anak kita meninggal karena sakit saja mungkin, itu kan sedih sekali ya. Apalagi ini dibunuh loh saudara. Dibakar hidup-hidup. Bayangkan, pasti seorang ibu tuh bayangkan bagaimana api itu menjalar di dalam tubuh mereka dan akhirnya mereka mati. Mayatnya pun sudah tidak dikenali lagi, saking hancurnya mungkin saudara. Tetapi dalam satu wawancara, istrinya yang adalah Gladys Steiner kemudian sampaikan satu perkataan seperti ini saudara, coba. Saya telah kehilangan suami dan anak-anak saya yang terkasih. Ini perkataan dia. Tetapi saya tahu mereka ada di tangan Tuhan. Saya memaafkan mereka yang telah membunuh keluarga saya. Dan apa saudara? Saya tidak menyimpan kebencian di hati saya. Dalam satu wawancara lain dia katakan begini, saya tidak memikirkan anak-anak saya karena saya tahu anak-anak saya sedang bersama dengan Bapa di sorga dan mereka menikmati damai sejahtera Tuhan. Kok bisa sih ya? Anaknya dibunuh loh saudara. Ya, dan ada dalam satu wawancara dikatakan begini, setelah kematian suami dan anak-anak saya, justru saya semakin mantap untuk tidak meninggalkan India ini. Loh, kalau kita mungkin kepahitan dan kemudian kita minta Australia kirimkan pasukan dan segala macam, karena dia dari Australia. Tapi dia bilang apa saudara? Itu membuat kemudian dia ambil kesimpulan, saya tetap di India dan akhirnya pelayanannya berkembang. Akhirnya memfokuskan dirinya untuk melayani orang-orang yang terkena lepra atau kusta. Saudara, kusta itu menular. Kok bisa ya orang itu melayani orang, malah makin mantap melayani orang, padahal suami dan anak-anaknya itu dibunuh gitu loh. Nah inilah misteriusnya kasih pengampunan Tuhan. Sehingga hari-harinya gak dipenuhi dengan itu orang ya, si jahat itu, enggak. Dia penuh damai sejahtera. Karena dia tahu nanti juga dia akan bersama-sama dengan anggota keluarganya di kekekalan. Amin saudara. Saya pikir saudara, coba saudara lihat dalam hidup saudara itu damaikah hidup saudara? Coba lihat, mungkin yang membuat saudara tidak damai itu karena apa saudara? Karena mungkin kita hidup di dalam kondisi kita tidak mengampuni orang lain. Kenapa dia bisa? Karena dia hebat? Tidak. Roh Tuhan sama dia dengan kita beda. Oh, Roh Kudus dia lebih banyak. Roh Kudus sama dia 5 kilo, sama saya 2 kilo. Tidak sama. Tapi yang membedakan apa saudara? Kita meresponi perintah Tuhan ini atau tidak. Saudara, saya tidak tahu apakah di Maret akan tetap membahas pengampunan. Tapi mungkin kita akan mengakhiri tahun ini berbicara tentang pengampunan ini di bulan Februari ini, karena ini minggu terakhir. Tapi biarlah saya, Bapak Gembala dan beberapa hamba Tuhan sudah banyak menyampaikan ini. Saya rindu kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan damai sejahtera itu hanya bisa karena apa? Ada pengampunan, ada rekonsiliasi saudara. Lanjut. Yang pertama, apa saudara? Buanglah hidup yang penuh kebencian. Ya, buanglah hidup yang penuh kebencian yang membuat damai sejahtera meninggalkan hidup Anda. Saudara, bayangkan Kristus itu bagaimana dia harusnya membenci saudara. Tapi dia katakan apa? Waktu disalib, dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga perkataan Yesus tidak, caranya ini tidak ada keluar kata seperti itu saudara. Buang itu saudara. Katakan bersama-sama, buang. Amin. Yang kedua, berdamailah dengan Allah dengan menyadari keberdosaan dan datang pada salibnya. Ya, saya tidak ada yang bisa membuat saya menangis. Hanya satu yang bisa membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis waktu anak saya, istri saya keguguran, kan saya lihat itu janin itu di sini. Yang itu kan tetap manusia kan. Saya dalam hati itu hancur, tapi nggak bisa saya menangis. Tuh saya bilang, apalagi waktu di Tanjung Mulia itu, kan di Tanjung Mulia waktu kami pelayanan, di situ jatuh. Kemudian waktu kami pulang, saya bilang sama teman saya pulang duluan karena masih ada ibadah dewasa. Saya pulang duluan ya, karena istri saya kan baru keguguran, saya takut dia pendarahan.
Waktu pulang saudara, hujan begitu besar sekali. Sampai apa? Istri saya sepanjang jalan nangis. Sampai tangisannya itu pun tidak terlihat karena hujan itu membasahi tubuhnya dan dia terus menangis. Sampai satu ketika saya bilang, Tuhan, saya hancur sekali hati saya. Saya tolonglah Tuhan. Saya pengen sekali menangis supaya emosi itu tersalurkan. Tapi nggak bisa, saudara. Yang bisa membuat saya menangis adalah saat apa? Saya menyadari saya manusia berdosa, tapi Kristus mau mati bagi saya. Wah, itu. Waktu saya kelas 3 SMA, saya menangis di dapur yang kecil. Itu membasahi baju saya. Dan setelah tangisan itu saya bilang, Tuhan, sejak saat ini saya mau menyerahkan hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya saya membuktikan itu. Sampai sekarang saya melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami penebusan Kristus. Maka saudara, tidak ada masalah akar pahit yang terlalu berat sehingga itu tidak bisa diselesaikan. Selama saudara mengerti, kalau saudara memposisikan bagaimana Kristus itu mati bagi dosa-dosa saudara. Lanjut. Berdamailah dengan sesama agar damai Allah nyata dalam kehidupan saudara. Amin saudara? Ya. Sehingga apa saudara? Kalaupun Tuhan panggil kita sudah siap. Kenapa? Karena kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Maka saya rindu loh. Kesaksian-kesaksian saudara, mungkin di Komsel atau dimanapun, itu kesaksian. Saya disakiti orang, tapi saya bisa mengampuni. Itu kesaksian yang jauh lebih luar biasa. Lanjut. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Berkat Tuhan dicurahkan, damai sejahtera Tuhan dicurahkan saat kita duduk dengan rukun di dalam pengampunan daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman ini termaterai dalam hati kami, supaya kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami, dan kami juga memohon belas kasihan Tuhan, karena kami pun manusia yang berdosa. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir dalam pribadi lepas pribadi, sehingga berkat Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu, oleh karena Tuhan senantiasa mendamaikan kami dalam kehidupan kami dengan orang-orang yang mungkin berselisih dengan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, Amin.